Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebatnya orang Tanjung Morawa, anak-anak kecil pun dipakaikan jilbab. Anak kecil berjilbab. Itu udah tua. Nampak macam kecil. Maaf ya di sini. Kalau mau menengok tabligh akbar, yang paling hebat menjaga tak campur laki-laki dan perempuan, datanglah tabligh akbar Tanjung Morawa. Takbir. Allahu Akbar. Laki-laki khusus, tempat laki-laki, tak ada perempuan. Perempuan ada tuh. Ngapain kalian di situ? Mak, pas ku bilang tadi tak ada perempuan, diam aja lah. Ketawa pula. Sangka hantu. Yang ini perempuan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Apa manfaatnya kalau kita buat tabligh akbar di tanah lapang? Orang-orang yang benci, orang yang tak suka menengok nilai positifnya. Aku selama ini benci kali sama Ustaz Somad itu, karena aku tak pernah dengar ceramah dia di masjid. Tapi tadi aku mulai mau dengar di tanah lapang. Masya Allah. Apa kau dengar dari? Entah, aku tak ingat. Yang jelas aku selama ini nggak suka kali sama Ustaz Somad itu, tapi sejak di Tanjung Morawa suka aku. Kenapa? Banyak jualan balonku laku. Jadi setiap ada tabligh akbar itu membangkitkan UMKM, usaha dagang bisnis masyarakat. Nah, itu buktinya. Macam tenda-tenda di Padang Arafah, macam di Mina sekarang. Di Mina, di Arafah orang berzikir. Ini makan sosis, kamu makan apa orang ini? Nggak apa-apa, kalian silakan berdagang, berjualan, tapi jangan lupa kalian store ke panitia. Ini panitia ini utangnya sampai 40 juta. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa isi kuota. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru di Tanjung Morawa inilah panitia berutang 40 juta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan salawat tadi tenanglah hati panitia, karena ini jantung orang ini tak normal ini beberapa hari ini. Kalau jantung yang normal itu kan biasanya detaknya, jantung panitia ini. Jantung tak normal itu disebabkan 3. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga utang panitia. Kita doakan mudah-mudahan panitia ini panjang umur, karena kalau sampai mereka mati siapa membayar utang? Karena panitia bersusah payah, tunggang langganglah, maka acara malam ini terwujud. Kita doakan keluarga mereka sakinah mawaddah warahmah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau kamu belum sanggup membalas, doakan dia. Nanti tengah malam tahajud, tak bisa tahajud, subuh tak bisa, mati aja. Doakan pada Allah. Doa di tengah orang ramai, nanti kita doa di akhir majlis. Tapi doa yang paling bagus saat kita berdua dengan Allah. Pejamkan mata, siapa yang terbayang wajahnya, doakan dia.
Pinjam mata Pak ya. Siapa nampak kau? Tukang kredit Pak. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan tinggalkan sholat. Adik-adikku yang lajang-lajang, yang muda-muda, catatan amal kalian belum begitu banyak. Kalian akil balik umur 10. Aku 5 tahun dah akil balik Pak Ustaz. Kalian akil balik umur 10 tahun, kelas 5, kelas 6 SD. Habis itu kalian umur sekarang paling sekitar 25, 26. Tak jauh beda macam saya 27. Jadi buku catatan amal kalian belum terlalu banyak dosanya. Jaga. Sekarang ini luar biasa. Dulu waktu saya kuliah semester 1 di IAIN, kami masuk ke perpustakaan baca majalah. Apa kata di majalah tahun 1996? Nanti tahun 2000 akan ada namanya internet. Internet menyebarkan informasi, tapi maksiat merajalela. Anak muda akan jahat. Di setiap rumah dan kamar akan banyak perbuatan maksiat. Bayangan kami waktu itu tahun 2000 udah neraka aja dunia ini udah. Tapi apa yang terjadi sekarang 2023 di Tanjung Morawa, anak-anak muda penghuni surga masih dibuat mereka YouTube. Dengan harapan YouTube orang akan menjual kesesatan. Ada podcast zina, ada podcast LGBT, ada podcast khamar. Diharapkan dengan YouTube anak muda jadi jahat. Apa yang terjadi? Justru orang Tanjung Morawa kenal Ustadz Somad melalui YouTube. Saya pertama kali kemari. Pernah ke Tanah Lapang ini? Belum pernah. Rasa-rasanya kok pernah ya? Memanglah Tanah Lapang kan sama semua bentuknya. Apalagi malam, keliling gelap, kanan tiang gawang. Awas gul kalian di situ. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad ke Sumatera Utara ini jadwalnya bagaimana? Setahun 2 kali, 6 bulan sekali saya datang. Hari apa aja? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Ini malam apa? Malam Sabtu. Besok malam Ahad, malam Senin. Hari Senin saya pulang ke Pekanbaru. Disusunlah jadwal. Siapa ketua timnya? Ketua tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Utara, namanya Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Itu yang duduk di sebelah kanan saya. Udah disuruh berdiri tadi, tak kusuruh lagi. Berdiri duduk, berdiri duduk, berdiri duduk. Ditangkap Bawaslu nanti. Tak sebutkan pula nomor 8. Tak boleh, ini bukan musim kampanye. Contoh kampanye misalnya ini, contoh kampanye. Cobloslah Ustadz Iqbal Sauki nomor 8. Itu tak boleh, ditangkap Bawaslu nanti. Yang sebelah kiri saya itu tim koordinator lapangan. Setiap daerah yang ngundang mau disurveinya dulu, tengok mana masjid kalian. Oh ini, jangan sampai yang ngundang tuh alam jin. Itu namanya Bang Darwis Halomoan Siregar Harahap. Darwis Halomoan Harahap. Yang sebelah kanan Pulungan, yang sebelah kiri Harahap, yang sebelah tengah Batubara. Ada orang Jawa di sini? Pripun kabare api? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ada orang Mandeling sini? Biado. Anak kita sesudena. Masya Allah. Ku tengok yang jawab itu aja orangnya. Saudara yang dimuliakan Allah, mau orang Batak, mau orang Karo, menjua-jua kita kerina, mau orang Jawa pripun kabare, orang pirang-pirang dino orang melu, semuanya kita adalah cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Ustadz Abdul Somad mengajak sholat. Kami mau sholat di mana Pak Ustadz? Masjid kami mati lampu, karpetnya tak bagus, lampunya tak jelas. Tapi ada orang-orang, dia tidak ceramah, dia tidak tabligh akbar, tapi dia menolong dengan perda, peraturan daerah.
Siapa yang bisa membuat perda? Abdul Somad tak bisa buat perda. Yang buat perda itu adalah anggota DPRD. Kalau di pusat DPR RI, kalau di bawah pusat di bawah pusat pula. Kalau di daerah DPRD kabupaten, DPRD provinsi. Kebetulan kita berada di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Siapa yang memilih? Yang memilih anggota dewan adalah masyarakat. Kita tidak tinggal di kerajaan Delhi, kita tidak tinggal di kerajaan Serdang, kita tidak tinggal di kerajaan Asahan, kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Gubernur, wali kota, presiden dipilih oleh rakyat. Jadi kalau gitu siapa yang paling tinggi jabatannya di Indonesia? Rakyat yang paling tinggi. Hai bupati-bupati, hai gubernur-gubernur. Kenapa lantang kali Ustaz ngomong? Bupatinya tak datang. Hai bupati-bupati, hai gubernur-gubernur, hai presiden-presiden, kalian dipilih oleh rakyat. 5 menit di ruang TPS bermakna untuk 5 tahun ke depan. Maka jangan sampai salah pilih. Gunakan hak pilih. Pagi itu gosok mata pakai apikson biar tenang benderang nampak. Kalau pagi tanggal 14 itu nanti ada orang yang datang ke rumah mengasih duit, orang Tanjung Merawa mau terima? Mati kita. Nang boy nang mati kita. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Kalau ditakut-takutinya, kau jangan sampai kau ambil duit ini, tak kau pilih, KTP kau sudah kau ambil. Pergi ke dapur, tunggu sebentar ya. Ambilkan sama dia surat tanah, surat mobil, surat kulkas. Bukan cuma KTP, surat-surat ini kau ambil semua. Aku tak takut sama kau. Kau jangan sampai tak milih. Duit udah kau ambil, kau udah kusuruh sumpah, wallahi demi Allah. Diam aja, puasa 3 hari, selesai. Jelas? Berani? Udah aku kasih tahu, siap? Pilih orang yang baik, yang sholat, yang peduli kepada agama, yang kira-kira kalau dia duduk dia akan menolong masjid, kalau dia duduk dia akan menolong pondok pesantren, kalau dia duduk dia akan keluarkan perda, peraturan daerah tidak boleh minum khamar sembarangan. Karena kalau orang mabuk, sakau, narkoba, kira-kira perda tentang khamar, mabuk, sakau, narkoba itu mengganggu saudara kita non muslim atau menenteramkan? Mengganggu. Memang kalau jam-jam segini nih payah orang nangkapnya. Pikiran dia sedang terpusat ke sinetron di rumah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengeluarkan peraturan tidak boleh minum sembarang tempat bagi muslim, karena nanti kalau mabuk akan tabrakan, akan tawuran. Kira-kira apakah itu hanya bermanfaat untuk orang Islam atau yang tak Islam pun bermanfaat? Yang tak Islam pun bermanfaat. Papua, saudara kita di Papua sebagiannya tidak Islam, tapi perda tentang minum khamar sembarangan itu mereka setuju. Kenapa? Karena mencegah kecelakaan lalu lintas, tawuran, kenakalan. Orang kalau sudah minum khamar tak bisa lagi dibedakan yang mana bini dia, mana bini orang. Betul Pak Ustadz, lakiku tak minum pun gitu juga ketika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah
alaika. Di tempat lain kamera yang mensyuting saya itu tegak aja, dia tak bergerak-gerak. Di Tanjung Morawa nih tiang listrik dicabutkan orangnya. Orang hebat apa lagi, patutlah utang orang ini banyak. Maksudnya klinisi lah kertas-kertas plastik-plastik tadi kami tak udah diisi. Nah, isikan, tolong jangan sampai panitia ini tak tidur. Ustaz izin Salat yang dimuliakan Allah. Tim Sunduk terkumpul 17.325.000 rupiah. Maksudnya itu masih ada 13 lagi itu Minus 23. masih ada 23 lagi. Jadi kalau ada gelang rantai STNK BPKB, nah masukkanlah ke dalam. Gigi emas pun kalau ada masukkan. Masukkan. Tapi yakinkan pula memang betul emas. Jangan sampai besok dibawa ke pasar Tanjung Moraya, diperiksa di pasar emas pasar Tanjung Morawa, pas diperiksa ayah imitasi lah gitu. Mudah-mudahan yang bersedekah panjang umur, yang tak bersedekah cepat mati. Jangan kalian aminkan. Kok mati dia? Mana pernah Nabi mendoakan yang tak baik? Musuh-musuh, orang jahat yang mau membunuh, apa kata Nabi? Allahumma hdi qaumi, berikan mereka hidayah. Jadi Pak Ustaz tak boleh. Iya, kalau sudah hijrah, kalau sudah taubat, kalau sudah buat baik, kalau sudah sholat. Sholat apalah pertama kami lakukan setelah taubat ini Pak Ustaz? Berani hijrah. Yang pertama adalah sholat sunat taubat. Apa pula taucu? Jadi gara-gara aja orang Tanjung Morawa. Sholat sunat taubat dulu. Usolli sunnat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Ayatnya Pak Ustaz gaya kali kok, macam banyak aja hafal ayat. Ayat-ayat yang dulu itu juga lah, kulhu apa lagi. Lamalah sholat itu Pak Ustaz, aku berat kali sholat. Ini kita hitung ya, ini hebatnya pengajian di Tanjung Morawa ini. Di mana-mana saya ceramah di bawah Ustaz Iqbal Sauki Pulungan sama Bang Darwis Alomuan Harahap. Belum ada lagi yang pakai TV layar di depan. Baru di Tanjung Morawa ini lah ada layarnya. Layar. Tahu kita berapa menit lagi waktu itu habis. Nah, hebatnya, lengkap semuanya, sound sistemnya, layar. Patutlah utang orang ini banyak. Lengkap. Berat kali Pak Ustaz, 2 rakaat ini bukan senang. Kita hitung ya, 2 rakaat itu berapa detik. Nah, tengok sama-sama. Nah, tengok ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. 1 menit. 1 rakaat 1 menit. 2 rakaat berarti 2 menit. Siapa yang bilang sholat payah? Tapi Pak Ustaz, kawanku itu sholat kok lama kan? Berarti dia bacanya Allahu akbar walhamdulillahi katsiran. Sholat itu jangan terlalu pelan, jangan pula terlalu cepat. Mulut tetap membaca. Ada orang sholat ini mulutnya tak membaca. Allahu akbar. Dibaca. Saya iftitah itu saya bagi 4 napas.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kenapa orang bisa sholat cepat? Karena tak baca. Bukan ekspres, nama dia Valentino Rossi. Iftitah, Fatihah, ayat satu nafas. Mana bisa? Bismillah, Al-Fatihah, Al-Fatihah bisa satu nafas. Tarik nafas panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa satu nafas. Tapi kalau yang udah agak-agak tua, yakinkan bisa ditarik lagi. Sekarang kalian karena masih 20-30 ketawa kalian waktu kuceritakan. Nanti kalau kalian udah seumur 50-60 kalian cobalah treadmill, kalian coba main bola baru dari seperempat tiang gawang, barulah kalian rasakan napas itu ternyata susah menariknya lagi. Begitu dia udah berembus habis, udah Ustadz janganlah singgung perasaan kami yang udah tua-tua ini. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu tak satu saja. Kenapa mati TV ini? Memang begitu kalau TV kredit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kunci mendengar ceramah Ustadz Somad itu satu. Jangan tersinggung. Beberapa jamaah dengan ceramah saya tersinggung, pulang meninggal. Hebatnya orang Tanjung Morawang. Ustadz Somad dinaikkan ke atas pentas. Pentasnya karpet 2 lapis pula itu. Jamaah di bawah duduk di atas tanah liat. Becek, bisa bertanam padi di bawah. Tapi mereka tetap senyum bahagia. Ternyata kebahagiaan itu bukan berada pada tempat karpet. Kau bisa beli tempat tidur, tapi kau tak bisa membeli tidur. Kau bisa beli rumah sakit, tapi kau tak bisa beli kesehatan. Kau bisa belikan emas untuk istrimu, tapi kau belum tentu bisa membeli kemesraan. Karena ini cerita tentang masalah rasa. Kalau sudah rasa, yang tahu hanya yang pernah merasakannya. Maka ketika orang bingung, apa yang dicari orang ini ceramah, mendengarkan pengajian, duduk di atas rumput. Kami sudah merasakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Abdul Somad yang datang. Apalagi kalau Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, ya Safwatullah, ya khaira khalqillah. Saksikanlah wahai para malaikat, inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Ada orang-orang yang cinta kepadaku walaupun mereka belum pernah menengok aku, kata Nabi. Mereka akan lahir di akhir zaman. Jarak aku dengan mereka ribuan tahun. 1445, tak pernah jumpa Nabi, tak pernah menengok Nabi, tak kenal dengan Nabi, tapi cinta dengan Nabi. Mereka ada di Tanjung Morawang. Yang bagian ujung itu tak ada disebut Nabi, saya yang nambah.